will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Shalom dan selamat hari Minggu. Dengan penuh sukacita kami menyampaikan kepada semua jemaat dimanapun saat ini sedang berada dan beribadah. Selamat Paskah. Peristiwa Paskah harus dirayakan sebagai perayaan sukacita. Paskah adalah kemenangan. Paskah bukan hanya sekedar kemenangan Kristus pada waktu dulu, tetapi kemenangan orang percaya saat ini. Paskah harus menjadi peristiwa yang kita alami dan imani. Karenanya, marilah sejenak saat teduh memasuki ibadah kita. Kristus sudah bangkit, menang atas maut. Kuasa kebangkitan Kristus menghidupkan pengharapan. Paskah adalah perbuatan ajaib Tuhan, membalikkan keadaan tidak mungkin menjadi mungkin, dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada hidup. Karenanya, pujilah kuasa kebangkitan Kristus dengan sorak-sorai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bagi Dialah layak diperdengarkan keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan sejak dari semula, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah melahirkan kita kembali
kepada pengharapan kehidupan yang kekal. Oleh karena kebangkitan Yesus Kristus dari maut dan kematian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami senantiasa terhibur oleh karena kebangkitan Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami senantiasa berpengharapan yang hidup. Teguhkanlah iman kami, supaya tidak terlalu khawatir serta takut menghadapi virus COVID-19 yang sedang melanda kehidupan umat manusia di dunia pada saat ini. Tetapkan hati kami, agar kami senantiasa mengingat bahwa kelak kami pun akan bangkit dari kematian, sama seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit. Amin. Paskah adalah kemenangan, yaitu kemenangan dari kuasa yang membelenggu manusia dari ketidakpastian masa depannya. Paskah menghancurkan kuasa kematian yang menjadi musuh utama manusia. Kekristenan lahir setelah peristiwa Paskah. Kekristenan lahir bukan ketika Yesus lahir atau Yesus mati di kayu salib di Golgota. Kekristenan lahir karena ketika Kristus telah bangkit. Iman Kristen adalah iman Paskah, iman kepada Yesus yang hidup, bukan kepada Yesus yang mati. Karena iman Paskah itulah maka kekristenan mampu bertahan bahkan berkembang di penyebaran virus COVID-19 di tengah berbagai tekanan, penganiayaan, di mana terus merambat sekalipun tetap dihambat. Paskah adalah kemenangan, tetapi Paskah tidak menjanjikan segala sesuatu menjadi mudah. Paskah mengungkapkan letihnya perjuangan, beratnya pergumulan, jauhnya perjalanan. Paskah menuntut kerja keras, kemauan, dan pengorbanan. Seorang Kristen adalah seorang pejuang yang tidak pernah berputus asa dan takut untuk berjuang. Sebab itu, terang Paskah menyerukan, berhentilah merajuk dan bermanja-manja. Tunjukkanlah dengan penuh kerendahan hati bahwa kita berjiwa pemenang. Tidak ada yang bisa menghancurkan iman seorang Kristen, sebab iman Paskah membuat kekristenan tidak mungkin dikalahkan oleh penderitaan apapun, bahkan kematian sekalipun. Kita punya Tuhan yang bangkit dan yang hidup. Kita punya Tuhan yang menang dan bangkit atas maut. Kita punya Tuhan yang kudus. Kita punya Tuhan yang kuat dan tidak tertandingan oleh apa dan siapapun. Peristiwa Paskah yang dilalui melalui perjuangan Kristus juga telah mengoreksi kepekaan dan nurani kita yang sempat hampir mati, dan kecurangan dan ketidakpedulian kita antara nilai yang baik dan jahat. Paskah membawa kemenangan, tetapi bukan membawa kesombongan. Kita harus rendah hati,
karena kemenangan itu semata-mata pemberian Tuhan yang mengasihi kita. Iman Paskah sebagaimana dikehendaki Tuhan dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita. Sesungguhnya tidak mungkin dapat kita lakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan kita. Oleh karena itu, mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan perintah dan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan perintah dan hukum-Mu dengan meneladani Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, entah berapa kali kita telah merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus sebagai hari kemenangan. Apakah kita selalu menang melawan hawa nafsu yang jahat, godaan duniawi, dan dosa? Jika kita jujur, jangan-jangan lebih banyak kalahnya daripada menangnya melawan sikap egoisme, keangkuhan, perbuatan salah, dan dosa. Namun kita tidak perlu kecewa andai kata kita masih sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Sebab Tuhan itu Maha Baik, asalkan saja kita selalu mau mengaku dosa dan meminta pengampunan-Nya. Marilah kita dengan rendah hati dan hati yang tulus mengaku segala dosa-dosa kita kepada-Nya. Karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Engkau telah menebus dan memenangkan kami, tetapi kami sering membuat hati Tuhan kecewa. Ya Tuhan, kami sering tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, tetaplah ingat sesuai dengan kasih setia-Mu, dan lapangkanlah hati-Mu bagi kami orang berdosa ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya.
dalam Mazmur pasal 21 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena kemenangan untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mulah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat berlimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus, meskipun kemenangan yang diperdengarkan pemazmur tadi tidak masuk akal sehat umat Tuhan pada waktu itu, tetapi kebenaran firman Tuhan harus diaminkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kebangkitan Yesus pun mustahil menurut pikiran manusia. Bagi Allah tidaklah mustahil. Karena itu, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman kita kepada Allah Sang Tritunggal, marilah kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Konfirmasi Jemaat Minggu tanggal 12 April 2020. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Perayaan Paskah, artinya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 2. Sehubungan dengan himbauan dari pemerintah untuk tidak berkumpul agar tidak menyebarkan virus COVID-19 dan himbauan dari Epurus serta Presesa KBP Bersatu Tabaksel Sumbar, maka 1. Kebaktian ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 dilaksanakan di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa mengikuti acara ibadah sudah disediakan di gereja dan mengikuti YouTube dan Facebook AKBP Tinggi. 2. Seluruh sermon kategorial atau pihak remaja, pihak Ina Selasa, Ina Naomi
Mother Boys, sermon majelis, dan kegiatan anak-anak sekolah pendidikan agama Kristen, serta kebaktian pertanyaan sektor. Ketiga poin di atas tidak diadakan sampai pengumuman lebih lanjut. Ketiga, posko COVID-19. Mencermati COVID-19, marilah kita bergerak saling membantu melalui berbagai bentuk barang atau masker, vitamin dan sembako dan lain-lain, atau sumbangan uang. Kepedulian ini dapat diserahkan kepada penatua atau diantar langsung ke gereja untuk disalurkan kepada jemaat yang sangat memerlukan dan kepada dinas kesehatan atau rumah sakit. Atas kesediaannya diucapkan terima kasih. Demikian konfirmasi warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, dalam ibadah hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 hingga ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segala pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagi." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hari ini bagi saya adalah hari yang spesial. Karena itu saya akan menyampaikan paling sedikit ucapan selamat
kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah ataupun di mana posisinya sekarang, dengan yang pertama saya mengucapkan kepada kita semua selamat beribadah. Yang kedua, selamat hari Minggu. Yang ketiga, selamat sehat. Walaupun mungkin fisiknya kurang sehat, tapi rohaninya sehat walafiat. Dan yang paling utama mau saya sampaikan, dan ini intinya, selamat Paskah. Karena itu semua ucapan ini menunjukkan kalau hari Minggu, hari Paskah, hari kemenangan memang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah minggu yang lain. Karena itu kalau Anda disapa nanti dengan ucapan selamat Paskah, masa senyum aja, yang betul aja lah, gak mengatakan apa-apa. Saya sarankan kalau Anda disapa dengan perkataan selamat Paskah, spontan dengan sukacita langsung jawab, virus corona akan segera berlalu dan lenyap. Karena kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kita beribadah setiap hari Minggu di gereja. Percuma membaca firman Tuhan karena firman Tuhan tidak berlaku. Termasuk Kristus yang mati itu gelarnya hanya sebatas pahlawan yang sudah gugur, yang tidak bisa memimpin pada masa ini, saat ini. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara, Ia bangkit dan hidup. Ia hidup, memerintah dan memimpin semua umat yang percaya dengan roh dan firman-Nya. Karena itu hari Paskah adalah peristiwa pelantikan Yesus menjadi Tuhan dan Allah, menjadi penebus dan juru selamat kita. Itu berarti dengan peristiwa Paskah kita menerima kepastian pengampunan dosa, kita menerima kepastian iman dan kepastian hidup. Bukankah itu sungguh-sungguh harus menggembirakan kita semua beribadah di dalam perayaan Paskah hari ini? Sebab semua harus ingat dan harus meyakini bahwa Paskah adalah puncak perayaan iman kita. Sekali lagi, bahwa Paskah adalah puncak perayaan iman kita. Itu sebabnya bagi banyak orang mengatakan bahwa Paskah itu adalah the great of celebration, perayaan yang sangat besar. Jadi bukan kelahiran Yesus. Walaupun kenyataannya lebih banyak orang yang beribadah di masa Natal, tetapi sebenarnya intisarinya, puncaknya adalah di dalam kebangkitan Yesus. Karena itulah setiap hari Minggu semua umat percaya beribadah di gereja oleh karena kebangkitan Yesus. Itu sebabnya hari Minggu itu disebut dengan hari kebangkitan, hari kemenangan, hari Demiurgos, hari Tuhan. Dan itu yang terbesar.
Itu sebabnya Paulus pernah berkata, andai kata tidak ada kebangkitan itu, maka sia-sialah semua apa yang kita imani, sia-sialah semua apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Memang tidak ada, hampir tidak ada yang menduga bahwa Yesus akan bangkit. Meskipun sebetulnya mereka mengetahui bahwa anak manusia setelah menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, dia akan bangkit. Tapi mereka melupakan itu. Sama seperti yang saya katakan di khotbah minggu yang lalu, bukan tidak pernah ada orang menyinggung tentang virus corona COVID-19. Orang Amerika sudah menuliskan tentang virus itu. Dia buat dalam bukunya The Eyes of Darkness tahun 1981, kurang lebih 20 tahun yang lalu, dan menyebut nama Wuhan di Cina sebagai sumber wabah virus tersebut. Kemudian dikatakan tahun 2020 menjadi pandemi atau penyerangan wabah yang bersifat meluas sampai ke dunia akan terjadi dan membuat ketakutan umat manusia. Tapi orang melupakan itu. Banyak orang yang mungkin sudah membaca itu, tapi melupakan itu. Makanya tidak heran kalau banyak orang sekarang ini betul-betul kaget karena tidak menduga akan terjadi seperti persoalan yang hebat di masa sekarang. Bapak Ibu, maaf, saya ini bukan ahli virus. Saya mau mengatakan apa adanya sebagai seorang pendeta. Mau saya katakan yang pertama, kalau memang kebersihan bisa mencegah corona, mungkin Italia tidak akan gentar karena corona itu. Karena kita tahu Italia termasuk negara terbersih di Eropa. Dan kalau memang kehati-hatian bisa mencegah corona, ya, kalau memang kehati-hatian bisa mencegah corona, mungkin Pangeran Charles dari Inggris tidak akan terpapar COVID-19 karena hidupnya setiap hari paling hati-hati dan terjaga sebagai seorang pangeran di negara yang maju, di Inggris. Dan kalau memang orang yang cuek, maaf, dan sembrono pola hidupnya, pasti kena corona. Wah, ini lebih parah lagi ya. Mungkin para pengamen jalanan, kuli-kuli kasar, dan pedagang pasar tradisional sudah pada tersentuh semua. Kenyataannya tidak. Ironisnya, ada orang yang lewat setiap pagi dan siang di depan gereja HKBP Bukit Tinggi ini, yang kurang waras itu, yang memang kotor, pola hidupnya amburadul, sembrono, sehat-sehat saja. Saya katakan demikian, kenapa? Jawabannya karena hidup ini tidak harus sejalan dengan teori, teknologi, dan akal manusia. Ini yang saya katakan tadi, kebangkitan itu tidak masuk akal, tidak diyakini, tidak mereka terima,
meskipun sudah dikasih tahu sebelumnya bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena mereka itu lebih mengandalkan logikanya, akal sehatnya untuk menerima hal yang berhubungan dengan kebangkitan. Sama seperti itulah. Saya katakan tadi tidak harus sejalan dengan teori dan teknologi dan akal manusia. Kita harus terharu sudah banyak para medis yang terpapar dengan virus COVID-19. Apakah mereka tidak menggunakan APD dengan benar? Apakah mereka tidak hati-hati dalam menjalankan profesinya? Saya yakin belum tentu juga demikian. Dokter yang sangat hati-hati, yang tahu soal medis, tidak sedikit yang meninggal. Atau apakah kalau memang orang sudah sangat dekat kepada Tuhan, rajin beribadah, orangnya selalu melakukan yang baik, tidak akan kena lagi virus corona itu? Tidak juga demikian. Sebab banyak hamba-hamba Tuhan dan jemaatnya yang terindikasi corona, bahkan sampai meninggal. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara diperhadapkan pada situasi seperti ini. Bagi saya, Tuhan seakan-akan hendak berbicara kepada kesombongan kita, umat manusia di dunia ini, bahwa kita tanpa Tuhan memang hanyalah tumpukan daging yang bernapas. Dan akhirnya kita sebagai manusia dipaksa menyadari yang mana dalam hidup ini yang harus dijalani. Jangan sekali-sekali melupakan Tuhan dalam helaan napasmu. Karena jika Tuhan berkehendak, logika dan teknologimu tak akan mampu melawannya. Saya mau ajak dulu Bapak Ibu membayangkan setelah Yesus mati dan dikuburkan, 3 hari dia bertarung dengan virus maut itu, dengan singat maut dan iblis itu. Yesus 3 hari bertarung melawannya untuk membuktikan siapa menjadi pemenang. Dan ternyata pada hari yang ketiga Yesus men-smackdown maut itu, lalu kuburan terbongkar, Yesus bangkit dan hidup, maka dia keluar sebagai pemenang. Kita tahu soal kuburan, banyak orang mengibaratkan kuburan itu diibaratkan bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Karena itu satu-satunya supaya bisa keluar harus dibongkar, harus terbuka. Dan itulah yang terjadi saat Yesus mengalahkan maut itu. Ia keluar, bangkit dan hidup. Berawal dari perginya perempuan yang mulai saat Yesus disalibkan terus mengikuti perkembangan sampai kemana Yesus dikuburkan. Saya boleh katakan ini acungan jempol kepada para perempuan. Dan ternyata orang yang pertama menyaksikan Yesus bangkit adalah para perempuan. Meski banyak orang berkata perempuan adalah orang lemah yang harus ditolong keberaniannya, tapi justru mereka lah di pagi-pagi buta pada hari Minggu itu pergi ke kuburan Yesus. Mereka berdiskusi mungkin siapa yang menggulingkan batu itu.
Tetapi persoalan itu tidak menghambat mereka untuk pergi. Memang tujuannya adalah mau merempah dan menyakiti ayat Yesus. Ini menarik, sampai sekarang masih banyak orang yang justru orientasinya kepada orang yang mati, bukan kepada orang yang hidup. Waktu hidup orang tuanya ngasih makan yang enak-enak, jalan. Setelah dia jauh merantau, termasuk itu sudah berhasil. Tetapi setelah meninggal orang tuanya, baru diingat, pergi ke kuburannya, bawa makanan yang enak-enak. Padahal gak ada artinya itu. Karena itu tujuan para perempuan ini hanya sekedar menghormati mayat Yesus itu sih. Tetapi di luar dugaan mereka, semua yang mereka persoalkan tentang batu, semua terjawab sudah oleh kuasa Tuhan. Malaikat langsung memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Bagaimana bisa terjadi? Ternyata ketika malaikat turun itu yang berpakaian berkilauan putih bagaikan salju, wajahnya bagaikan kilat, maka gempa terjadi oleh perbuatan Allah dan kuburan itu terbongkar, dan batu penutup itu sengaja diduduki oleh malaikat. Saya perlu jelaskan dulu sedikit tentang malaikat ini, sebab sampai sekarang masih banyak orang yang salah memahami problem malaikat ini. Kalau di drama-drama Natal biasanya orang membuat peran daripada malaikat ini adalah umumnya kaum wanita, ya, yang mungkin rambutnya panjang, kemudian bergaun putih, long dress, seolah-olah malaikat itu jenis kelaminnya perempuan. Mana pernah dikatakan di Alkitab jenis daripada malaikat itu perempuan? Kalaupun disebut nama, sampai sekarang belum ada saya temukan kalau nama malaikat itu ada perempuan. Misalnya katakanlah malaikat Maria, ya, justru nama laki-laki sebetulnya. Ada yang namanya Gabriel, Mikael, gak ada nama perempuan. Dan malaikat itu bertugas adalah untuk memberitahukan, penyambung lidah Allah kepada umat manusia. Jadi karena itu kalau ada pertanyaan kenapa malaikat tidak muncul lagi di zaman perjanjian baru, kita tahu malaikat itu adalah utusan suruhan Allah. Maka peran malaikat itu digantikan oleh gereja sebagai penyambung daripada Injil itu. Gereja bukan hanya dalam arti fisik, tetapi kita semua orang percaya sebagai gereja hidup harus menjadi pemberita, pemberitahu tentang Kristus. Itu sebabnya gereja sebagai duta-duta, dan kita semua umat yang percaya sebagai saksi daripada Kristus. Bapak Ibu saudara kekasih, sekali lagi saya katakan, malaikat yang duduk di atas batu itu bukan faktor kebetulan. Itu mau menyatakan secara teologis, kalau batu itu adalah dilambangkan pergumulan, persoalan, kesulitan, masalah, maka sengaja malaikat itu menduduki masalah itu. Masalah itu diduduki, jangan seperti banyak orang. Justru masalah itu yang menekan dia sehingga tidak melihat berkat-berkat Tuhan. Mau dikatakan persoalan itu kecil bagi Tuhan, apapun itu yang kita sedang ada di sana, kecil itu bagi Tuhan. Sebab Dia yang mengatur segala kendali kehidupan di dunia ini.
Sampai sekarang masih ada orang yang mempersoalkan. Apa buktinya kalau Yesus bangkit? Yaitu tadi, malaikat menegaskan ia sudah bangkit dan mendahului para perempuan itu di Galilea. Yang kedua, batu sudah terguling, kubur kosong. Dan yang ketiga ini paling menarik, Yesus sendiri langsung berhadapan dengan mereka sampai berkata, jangan takut, katakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa Yesus sudah bangkit dan akan mendahului kamu ke Galilea. Luar biasa. Inilah yang membuat para perempuan ini terharu, kemudian ada perasaan takut, tetapi lebih besar adalah sukacitanya, sukacita yang besar, sehingga cepat berlari, cepat sekali untuk memberitahukan kabar baik, kabar yang luar biasa. Kita tahu kebangkitan Yesus itu adalah berita yang menggemparkan. Bukan hanya menggemparkan, sifatnya juga spektakuler, bahkan revolusioner, yang mencengangkan bagi sejagat pada waktu. Tidak ada berita di dunia ini yang bisa menandingi dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Tidak ada. Termasuk pemberitaan sekarang. Dan kita tahu begitu cepatnya berlari para perempuan itu, memang seperti itulah yang kita lihat sebagai dampak daripada kebangkitan Yesus. Kita tahu gereja lahir bukan saja Yesus lagi, tapi karena kebangkitan Yesus. Injil itu semakin menyebar kemana-mana di dunia ini, justru karena kebangkitan Yesus. Kalau kita bicara soal pemberitaan Yesus dalam Alkitab, sampai sekarang Alkitab itu yang dikatakan kadang-kadang namanya kitab suci, gospel, kabar baik, masih yang terbanyak dicetak setiap tahun ke berbagai bahasa, berbagai negara dan benua. Sampai saya tahu informasinya, kalau di Bukit Tinggi ini ada juga Alkitab berbahasa Minang. Lembaga Alkitab Indonesia terus menerjemahkan Alkitab ini ke dalam berbagai bahasa di suku-suku Indonesia. Tak terhitung setiap tahun. Alkitab itu menjadi urutan yang pertama, yang terbanyak dicetak di dunia. The best seller. Jadi kalau hitung-hitung secara finansial ekonomi memang tidak terhitung. Kencang terus pemberitaannya. Sekali lagi, berita kebangkitan Yesus adalah memang peristiwa yang aneh dan ajaib sejati. Sifatnya yang menakjubkan, spektakuler dan revolusioner di sepanjang zaman, tanpa tertandingi berita manapun. Dan kebangkitannya inilah yang secara drastis merubah pola hidup umat yang percaya. Sama seperti Yesus yang menyapa muridnya Petrus ketika dia sebelum dia mati dan bangkit. Petrus itu adalah seorang yang penang. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, perubahan yang drastis terjadi dalam diri Petrus. Dari penakut menjadi pemberani. Dari yang tadinya sempat reaktif, langsung dia pergi untuk menjadi nelayan karena sudah tahu Yesus mati, berubah menjadi proaktif. Dari sikap pesimis menjadi optimis. Bahkan lebih jauh saya katakan bisa menjadi pemberita dan saksi Kristus yang patut diteladani. Dia sudah bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
iman kita, pengharapan dan perbuatan kasih kita pun harus dibangkitkan dalam menuju kebangkitan kita kelak memasuki kehidupan yang kekal. Sama seperti Yesus yang hidup abadi kekal selama-lamanya. Karena itu pastikan 3 hal untuk kita renungkan sebagai kesimpulan. Yang pertama, Yesus bangkit dan hidup akan menjadi kebangkitan dan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia memasuki kehidupan yang kekal, yang penuh kebahagiaan selama-lamanya. Yang kedua, mari tetap fokus kepada Kristus yang bangkit dan hidup itu. Dialah juru selamat kita yang telah menebus, yang memberikan kepastian hidup, sehingga maut, virus corona, apapun yang membuat kita mengalami kesulitan hidup di dunia ini, tidak ada apa-apanya dibanding nanti kita akan mendapatkan sukacita yang besar, yang abadi. Yang ketiga, jangan pernah menduga-duga dalam segala hal di kehidupan ini. Segala sesuatu bisa terjadi, tetapi orang yang terus berada dalam Kristus, dia akan selalu bersemangat. Dia akan terus melakukan tuntutan imannya kepada Yesus sampai akhir hidupnya. Selama Paskah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas keselamatan, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami lewat kebangkitan dari Yesus Kristus. Dan ia menjadi jalan untuk meraih sukacita kebahagiaan yang kekal bagi setiap orang yang mengikut Dia. Biarlah semangat Paskah, semangat kebangkitan itu akan membangkitkan kami di perjalanan hidup kami, meskipun persoalan yang sedang kami hadapi saat ini sungguh menakutkan. Tetapi kami percaya masalah-masalah kesulitan akan bisa kami lalui bersama Yesus yang bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah menyempurnakan persembahan kita melalui pelayanan kepada sesama kita. Biarlah hidup kita menjadi berkat sebagai tanda keselamatan yang telah dikerjakan Kristus bagi kita. Persembahkanlah damai, bantulah sesamamu yang lemah dan miskin, layanilah anak yatim piatu, bagikanlah sukacita kepada orang-orang yang susah dan yang menderita. Beritakanlah berita sukacita Kristus yang telah bangkit itu, dan jadilah sebagai saksi Kristus di tengah-tengah persekutuan keluarga, gereja, dan masyarakat. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat Paskah. Tuhan memberkati.